Tagihan listrik dengan tarif yang tidak wajar. Puluhan warga geruduk kantor PLN yang berada di wilayah Depok 2, Sukmajaya, Kota Depok. Warga kaget dan protes tagihan listrik membengkak. Sejumlah warga mendatangi kantor PLN di Sukmajaya, Depok. Mereka protes tagihan listrik bulanannya membengkak. Kepala kantor PLN yang bertemu warga tak bisa memberikan keterangan terkait tagihan listrik yang melonjak karena harus berkoordinasi dengan pimpinan kantor pusat PLN. Sejumlah warga Depok kaget dengan tagihan listrik bulan Juni. Kenaikan tagihan listrik dinilai tak masuk akal, jumlahnya sangat tinggi. Kenaikan tagihan listrik yang sangat tinggi baru terjadi bulan ini. Ya sekitar 500-700 ribu lah. Sekarang? 3,9 juta. Hampir 4 juta? Hampir 4 juta. Itu dari mana kenaikan itu? Bukan kapasitas saya untuk nanya, kapasitasnya mereka untuk nanya. Sedangkan per hari itu cuma 100 orang. Bayar 394. Nah itu rumah ditempatin nggak? Rumah kosong, kita punya kontrakan mati tapi kosong. Kosong? Iya. Itu jarang dipakai listriknya? Jarang, Bang. Kaget nggak? Malam aja lampu-lampu. Terus gimana? Begitu dapat tagihan? Ya kita sempat kaget juga, ya kan. Gak biasa ya, kita jual biasa. Kalau rumah itu kosong tuh kita bayar 100 ribu. Warga yang datang ke kantor PLN kecewa karena tidak mendapatkan keterangan yang memuaskan dari pihak PLN. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ribuan warga di Bojonegoro, Jawa Timur berdesakan di pasar hewan setempat. Para pedagang dan pembeli hewan ternak mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Suasana pasar hewan di Jalan Lisman, Kota Bojonegoro ramai di tengah pandemi COVID-19. Pedagang dan pembeli berdesakan di antara hewan ternak yang dijual. Sangat sedikit warga yang mengenakan masker dan tidak jaga jarak. Warga abaikan protokol kesehatan di saat penyebaran virus corona masih terjadi. Padahal kasus positif COVID-19 di daerah ini meningkat. Mayoritas kasus berasal dari klaster pasar, yakni dari 62 kasus, 10 diantaranya meninggal, 12 sembuh dan 40 pasien dalam perawatan. Ramainya pasar hewan ini diduga sejumlah pasar di daerah lain masih tutup saat pandemi. Bandung ya. Bandung. Dari luar kota banyak Pak ya? Banyak, murah, banyak. Pak, kalau kondisi ruang ini seperti ini, setiap hari atau gimana Pak? Baru hari ini atau? Hari-harinya, sapinya. Nah, kondisinya ruangnya seperti ini? Apa memang seperti ini kalau setiap pasar? Ya, sekarang udah rame, mau bukan rame. Meski penyebaran COVID-19 masih terus bertambah, jual beli di pasar hewan tetap saja ramai di tengah pandemi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan haji masih saja menuai polemik. Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia menegaskan dana haji Indonesia tetap aman, termasuk jemaah haji khusus. Setelah pemerintah membatalkan pemberangkatan haji tahun ini, jemaah banyak mempertanyakan dana mereka yang dikelola BPKH. Pasalnya, berembus isu dana jemaah haji Indonesia, termasuk haji khusus yang tersimpan akan digunakan untuk kepentingan lain. Usai mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ampuri, Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia menjamin dana jemaah haji Indonesia tersimpan aman. Para jemaah juga dipastikan akan mendapat bagi hasil dari BPKH bagi mereka yang tidak mengambil kembali uangnya. Kami sudah menjanjikan SLA atau Service Level Agreement ataupun pelayanan pengembalian 3 hari di BPKH dan 2 hari di BPSPPH. Jadi setelah proses di Kementerian Agama, insya Allah kami akan memenuhi SLA tersebut dan kami sudah membicarakan dengan teman-teman di travel bagaimana supaya kita mempercepat proses itu. Ya, jadi supaya pihak jamaah itu dapat mendapatkan pelayanan. Namun demikian ada opsi kedua, yaitu dananya tetap berada di BPK dan kami sesuai dengan KMM memberikan bagi hasil sampai dengan jamaah itu berangkat tahun depan. Pemerintah mengumumkan pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020 didasari atas tidak dibukanya akses jemaah haji dari negara manapun karena adanya COVID-19. Menteri Agama menambahkan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun ini.
Lebih lanjut, pemerintah menjanjikan jemaah haji yang batal berangkat tahun ini akan diprioritaskan berangkat di musim haji tahun 2021 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. MNC Peduli menyalurkan bantuan alat pelindung diri ke Rumah Sakit Ana Pekayon, Jawa Barat. Aksi itu sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Bantuan alat pelindung diri bagi tenaga medis yang bertugas di masa pandemi COVID-19 terus berdatangan. Salah satunya dari MNC Peduli. Paket bantuan berupa baju hazmat, masker bedah, cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan vitamin C disalurkan langsung ke Rumah Sakit Ana Pekayon, Bekasi, Jawa Barat. Kita mengetahui bahwa wabah corona ini telah menjadi pandemi di seluruh Indonesia dan kita juga ingin membantu dalam menyediakan kebutuhan tim medis yang ada di garda terdepan. Jadi harapannya tentu bantuan ini bisa membantu tim medis melakukan pekerjaannya dengan baik dan juga bisa bantu proteksi mereka agar mereka juga tidak terkena corona. Kami dari manajemen Rumah Sakit Ana sangat berterima kasih kepada MNC Peduli atas support, atas bantuannya, juga sudah yang kedua ya support untuk Rumah Sakit Ana. Jadi kami dari manajemen dan tenaga medis dan tenaga kesehatan di kami mengucapkan terima kasih banyak. Pasti akan sangat berguna buat kami dalam melayani masyarakat, terutama masyarakat pasien-pasien COVID. Perjuangan melawan COVID-19 masih belum berakhir. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita mendukung keselamatan para tenaga medis agar mereka tetap dapat menjalankan tugas mulianya merawat pasien corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana.
cerah.